jiwaku pun memujimu, sungguh besar Allahku. Kami minta Tuhan menolong Tuhan untuk kasih sayang Tuhan. Siapa Tuhan berlimpah Tuhan jangan menutup kami hai masuk Tuhan. Tuhan 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 Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan untuk orang mulai Tuhan mulai Tuhan Tuhan. Yesus Kristus. Amin. Amin. Lanjutkan, Mak. Kualitas iman kita kepada kita bahwa goncangan itu memang harus terjadi. Jadi bagaimana mengukur kualitas iman kita ya, goncangan itu memang terjadi. Goncangan di dalam kehidupan. Ya, itu tadi dikatakan di ayat firman Tuhan ini. Ada beberapa poin yang singkat saja saya sampaikan. Ini buat kita semua, termasuk saya juga. Saya menguatkan ini. Saya siapkan ini ya jauh-jauh hari, tapi saya berapa hari ini, oh iya besok ada Bogor ya. Gitu ya, oh iya saya siapkan ini. Yang pertama, tadi goncangan yang membawa kebaikan. Yang pertama, untuk menguji motivasi kita supaya hidup benar. Ya, kadang-kadang itu tadi dari dua hal tadi ya. Kalau kita lagi berlebihan atau lagi kekurangan, kita tetap gak? Ya kita tetap gak semangat, setia ya. Jangan sampai dibilang, Bu, saya ini rajin, saya ini setia, saya ini apa, tapi begini-begini ya. Hidup jangan sampai seperti itu ya, saudara, nggak boleh. Tapi motivasi kita tetap
hanya bersyukur, kita hanya bilang Tuhan terima kasih ya Tuhan. Hari ini saya ngalamin seperti ini ya Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan, ini hari ini ada batasannya. Hari-hari ke depan saya akan lewati masa-masa sulit ini. Setuju saudara? Setuju saudara? Aku mau sulit aja deh. Enggak ya? Enggak mau sulit ya? Yang kedua, merubah arah hidup kita yang salah menjadi berkenan. Nah, itu tadi, jangan sampai salah nih. Ya. Goncangan tekanan boleh terjadi, tapi kita jangan sampai keliru ya. Jangan sampai salah melangkah ya. Jangan ambil keputusan, ini yang terjadi rumah tangga kita ini Tuhan sudah tentukan. Amin. Ya, jauh-jauh hari ya. Jauh-jauh hari Tuhan menentukan. Tuhan menentukan. Jangan salah, jangan bilang salah. Ini jangan contoh yang kayak gitu ya. Saya salah pilih ini. Memang kalau boleh diukur kita maunya yang bagus-bagus saja, tapi Tuhan tidak menentukan seperti itu. Ya. Tuhan tidak seperti itu. Dia menentukan. Baik. Oleh karena itu, marilah merubah arah hidup kita yang salah menjadi berkenan. Yang ketiga, menciptakan peluang baru dalam hidup kita. Peluang menjadikan hidup ini berarti. Artinya begini, setiap kita punya potensi dalam ketika menghadapi masalah. Mana diantara khususnya pasangan ya, mana diantara yang bisa menjadi peredam atau bisa menjadi penyejuk. Bukan satu bikin masalah, satu nambah masalah. Ya kan? Ya udah lu begitu, gua begini. Kamu begitu ya, aku begini, engkau begitu. Ya bodoh wae, gitu kan? Lalu kan sama jangan itu salah. Aku begini, engkau begitu ya, gitu. Sama aja, ya kan? Jadi nggak boleh begitu ya. Hadapi. Saya sering gas-gasan sama Mama Ririn memang, ya kan? Lagi mungkin saya Mama Ririn, tapi saya harus lihat. Tapi waktunya saya gas, waktunya saya tegas, saya juga harus tegas. Ya, kenapa? Itu keadaannya memang kita seorang pemimpin harus bilang, salah, ya kan? Ya udah. Tapi kita harus kadang di posisi yang kadang di posisi harus mengalah. Tapi kadang posisi kita harus sebagai imam, kita harus luruskan mana yang salah, mana yang kurang Kalau yang benar ya kita ikuti, kita merendah. Kita nggak harus juga bilang saya yang paling benar. Karena saya imam di rumah, enggak. Tekan ego kita di dalam rumah tangga. Ya itulah. Kalau kita masih mengingat-ingat, kamu itu dari dulu itu salah satu contoh. Ya goncangan itu sering terjadi nih. Goncangan itu nggak akan hilang karena mengingat-ingat terus. Bapaknya si Riri nih begitu kelakuan dari dulu misalkan. Kalau diingat-ingat terus, itu nggak akan pernah selesai goncangan di dalam rumah. Ya. Jadi 3 poin tadi, motivasi kita biar hidup benar, berkenan. Nah itu. Hidup ini tidak menentu. Setuju ya? Setuju nggak? Menentu nggak? Hidup kita menentu nggak? Hidup ini tidak menentu nggak? Lagi tidak menentu. Tergantung angin. Ya kita sepakat aja bilang hidup ini tidak menentu. Benar. Artinya menentu apa? Ya tadi itu. Kadang lagi di atas, kadang lagi di bawah. Dan Tuhan izin. Tuhan nggak izin. Tuhan nggak bilang enak. Enggak, tetap kita harus lewati ya. Kita harus lewati badai. Kita harus menjalani, menapaki semuanya. Mau enak, mau enggak. Jangan dilihat orang bisa begini itu. Paling kita melihat, tampilan misalkan, padahal kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Tampilannya apa ya kan? Apalagi di pesta ya kadang-kadang, apa nampilannya, luar biasa. Padahal kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Hidup kita memang nggak benar itu. Tapi jika kita hidup kita dengan Tuhan mempunyai kepastian, artinya tetap. Ya, saya memposisikan tekanan, tantangan, ya. Kadang-kadang pelayanan saya ya 1 bulan misalkan saya dijadwal di pernikahan dari pengumuman berapa pengumuman saya ada pelayanan di beberapa pengumuman di gereja juga ada. Kadang-kadang saya merasakan bahwa kadang-kadang orang menilai saya bang si tukang jahit. Paham nggak? Maksudnya? Padahal apa yang saya kasih ini sebenarnya benar-benar saya siapkan. Ya selain untuk memberkati, saya juga mau memberkati. Artinya balik kepada kitanya ya. Intinya kadang-kadang saya ditempatkan seperti itu, merasa seperti itu. Tapi kembali lagi ke motivasi saya.
Tuhan panggil saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya nggak akan minta, mau dibilang si tukang minta, mau dibilang si si tua apa sih tuh misalnya, si pendeta apa sih itu misalkan. Sebenarnya itu kadang-kadang yang menguji bagaimana kita mau fokus, bagaimana kita mau benar-benar sungguh-sungguh melayani. Tempatkan seperti itu. Nah itulah tadi dikatakan bahwa motivasi kita, ketekunan kita, kesungguhan kita, ya. Ada syaratnya yang paling utama di sini ya saudara. Yang pertama kita bersyukur. Bersyukur aja sampai hari ini. Bersyukur yang terjadi di dalam hidup kita. Bersyukur dan bersyukur itu aja. Tuhan nggak minta apa-apa. Tuhan nggak minta kamu harus begini, enggak bersyukur aja. Karena Tuhan ikut kita selalu, kita setia, saya lihat semua kita setia, ya, saya lihat setia ya. Bersyukur, banyakin bersyukur. Yang kedua, yang tadi dia mengampuni. Nah, kita saudara semuanya ya, siapa mungkin saya sering seperti ini, saya kadang-kadang apa yang terjadi dalam kami ceritakan karena kita udah keluarga, berarti kita bersatu. Jadi mengampuni, kita saling menerima satu sama lain. Jangan dilihat kualitas kesalahan orang dibesar-besarkan, jangan. Salah sedikit dibesar-besarkan, terus apalagi kita kadang-kadang mau menang sendiri, ego, ya kan? Udah seolah-olah paling benar, ya. Kita ini saudara, jelek buruknya sering saya katakan bahwa kalau semangat itu lebih berat, ya. Misalkan mau apa-apa, itu bodoh juga, ya kan? Misalkan dia, itu sikap saya juga, gitu ya kan? Kalau udah keluarga ini berarti kita, jadi jeleknya bodoh kita, ini jeleknya saya juga, ya kan? Kalau saudara ini ya, maksudnya memaknai hubungan kita seperti itu. Nah jeleknya itu kita ya, maksudnya tadi kebalik, jeleknya itu saya, keluarga saya, itu saya, jeleknya saya juga, gitu. Jadi kita sama-sama saling merangkul. Kurang lebihnya pertama diterima, kalau bisa kita memang merangkul, artinya bisa meluruskan, jangan menjadi satu titik celah di mana kita menjadi pecah. Jangan. Jadi sekali lagi, saya lebih senang kadang-kadang udah nggak apa-apa saya pasang badan artinya saya nggak suka yang tipe-tipe yang misalkan sedikit masalah sepele tapi jadi besar. Kalau bisa kita selesaikan. Nah hubungan ini kita bangun bersama. Itulah tadi. Jadi syarat-syarat bagaimana kita akan melalui sebuah atau menghadapi sebuah goncangan. Yang pertama kita bersyukur, yang kedua adalah saling menerima, mengampuni sama satu sama lainnya. Yang ketiga adalah jauhkan keegoan semua. Amin. Ya, terus semangat ya. Dengan Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semua yang tadi mungkin sudah beribadah luar biasa, menikmati ibadah bersama Tuhan. Dan hari ini kita beribadah di dalam satu keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Dan intinya kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan Tuhan, dan malam hari ini kami tetap merasakan kasih kemurahan Tuhan dalam keluarga kami, keluarga Borbor Merata. Biarlah Tuhan pemeliharaan Tuhan ada terus di dalam hubungan ini ya Tuhan. Kami boleh sehati sepikir, bahkan selalu berusaha untuk membangun satu sama lain ya Tuhan. Terima kasih kebenaran firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat, menjadi rema di dalam hidup kami. Puji dan namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Orang kita semua. Orang. Terima kasih buat firman-Nya. Sebelum acara kita ditutup, kita menyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu sambil menjalankan persembahan kita. Kemudian nanti ditutup dengan Ayah Menami dan sambil setelah selesai menyanyikan apa terima kasih. Oke, kita bernyanyi. Kami memuji Kebesaran-Mu. 1, 2, 3. Kami memuji kebesaran-Mu, hanya Tuhan,
Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus buat apalagi ya Tuhan, keluarga di tempat ini. Kasih kemurahan Tuhan tercurah di dalam keluarga ini ya Tuhan. Buat aku ya Tuhan, diberikan kesehatan ya Tuhan, diberikan motivasi selalu dekat kepada Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan. Keluarga ini boleh terus dimenangkan ya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan mereka, kami bersama sepakat ya Tuhan mendukung ya Tuhan, berdoa ya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan mereka di dalam hati mereka ya Tuhan, Tuhan memberkati. Kesehatan yang sempurna datang daripada-Mu, berkat-berkat tercurah ya Tuhan dalam rumah tangga ini. Pemulihan boleh terjadi di dalam rumah tangga ini. Terima kasih buat malam hari ini, kami semua bersyukur kami hadir di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga melihat apa yang menjadi pergumulan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Keluarga kami boleh menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Apa yang menjadi persoalan hidup kami hanya berserah kepada-Mu ya Tuhan. Kami para imam, para kepala rumah tangga ya Tuhan, Bapak-bapak Tuhan, biarlah kami diberikan hati yang luar biasa ya Tuhan, untuk semangat mengayomi keluarga kami. Dari kepala rumah tangga kami menjadi contoh yang baik buat keluarga kami ya Tuhan. Begitu juga para istri ya Tuhan, menjadi istri yang bijaksana ya Tuhan untuk mengelola rumah tangga, untuk mengelola berkat yang datang daripada-Mu. Kami tahu rumah tangga ini ya Tuhan, rumah tangga kami, rumah tangga yang Tuhan berkati. Berkat yang kami terima, rezeki yang kami terima datangnya hanya daripada-Mu ya Tuhan. Rezeki yang halal yang kami boleh dapatkan ya Tuhan, untuk dapat memberkati keluarga kami. Begitu juga kami berdoa buat anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan menitipkan anak kepada kami. Dan biarlah kami bertanggung jawab menjadi contoh yang baik buat anak-anak kami ya Tuhan. Kami menjadi contoh yang luar biasa buat anak-anak kami ya Tuhan. Secara manusia kami terbatas untuk membiayai pendidikan mereka ya Tuhan. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang mencukupinya ya, mencukupi segala kebutuhan biaya-biaya pendidikan anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami bersyukur teringat keluarga-keluarga yang tidak bisa hadir dengan kesibukan atau kehalang dengan apapun ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat orang tua kami dimanapun berada ya Tuhan, baik di Pangaratlawan ini atau di Bonapasogit ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kalau mereka sedang sakit, kami percaya Tuhan yang Maha Penyembuh, Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan buat orang tua kami. Kalau mereka sedang dalam kesulitan, dalam masalah, kami percaya Tuhan Maha Pembuka jalan, melepaskan segala kesulitan buat keluarga kami ya Tuhan dimanapun berada. Begitu juga kami semua ya Tuhan menerima berkat-berkat seperti yang kami rindukan ya Tuhan. Pemulihan rumah tangga kami, pemulihan ekonomi kami ya Tuhan, pemulihan kesehatan di dalam rumah tangga kami ya Tuhan, dan berkat-berkat tercurah di dalam keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah menggoncangkan iman kami ya Tuhan. Karena kerajaan Tuhan yang kami ada di dalamnya ini ya Tuhan, kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Begitu juga iman kami tetap semangat di dalam-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami akhiri doa kami ya Tuhan, kami akhiri ibadah kami, dan kami bersama-sama berdoa seperti apa yang Tuhan ajarkan. Ayaman amin. Dan saya minta saya anugerah cinta kasih Tuhan Yesus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha di mana Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Terima
Audit susah dia, Be. Yang baju pak. Saya tuh sama Mata tuh. Aduh, irang. Oh, saya kira mau di. Ini kelompok si berat. Kelompok si berat. Ada masuk dua TV kan? Masuk channel. TV channel. Yang soalnya ini tuh. Ini sesuai untuk ya kami. Ini betul-betul aku bola tuh. Ali, maksud udah kayak aku mere. Abang seram. Oh, iya. Baru ini punya Yang bawa ini ada. Enggak bang. Abang. Panggil abang saya, panggil abang. Abang saya, boleh aku. Kecil, Pak deh. Sini dibikin. Bikin ya. Sini dibikin nih. Wah, hilang kita. Nah, udah tulus. Nih, tulus. Nah, Hamdan nih. Oh, yang pas Ada kurma nih. Itu masih sempit. Nanti kalau sendiri kan jadi tinggal. Batu deh. Oh, yang masih saja di sini. Bikin aja. Iya.